Mungkin ini contoh yang batch sebelumnya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, yang belum melakukan konfirmasi itu belum muncul periode ininya nih. Jadi harus konfirmasi dulu. Nah, ini contoh laporannya. Cuman ada 3 pertanyaan aja sih. Bagaimana aktivitas mentoring dan koordinasi dengan mentor dan DPP? Ya, coba tuliskan juga di kolom chat ya. Nomor 1, sepertinya sama sih yang batch ini juga pertanyaan sama. Nomor 2, apa yang telah kamu kerjakan dan bagaimana perkembangannya? Terus nomor 3, tantangan apa yang dihadapi dan berikan alternatif solusi untuk menghadapinya. Nah, mungkin boleh dicoba di draft dulu laporannya. Nanti kalau saran saya sih di akhir aja sih pengisiannya. Akhir pengisian itu di 5 Oktober ya. Akhir pengisian notebook di 5 Oktober. Jadi mungkin bisa submit laporan di tanggal-tanggal awal Oktober saja, supaya mungkin laporannya bisa lebih mengcover perkembangan pembelajaran teman-teman. Gitu. Kalau secara narasinya bebas sih dikembalikan kepada masing-masing teman-teman, tapi harapannya bisa menggambarkan secara secara utuh gitu. Hal-hal apa saja yang teman-teman alami selama di SDB. Dan kemudian untuk yang nomor 1 mungkin ya ini ada mentor dan DPP. Nah, ini untuk DPP ini saya tanyakan terakhir ke tim Kampus Merdeka itu memang belum ada DPP-nya, jadi belum dibagikan. DPP itu nanti adalah dosen sebenarnya yang menjadi perwakilan yang nantinya akan menghubungkan mitra dengan pihak kampus gitu. Saat ini belum ada, jadi mungkin cukup teman-teman isi dengan bagaimana koordinasi dengan mentor. Dalam hal ini mungkin yang teman-teman di sini adalah mentornya saya gitu. Yang DPP-nya mungkin abaikan dulu ya, karena memang dari tim Kampus Merdekanya belum ada. Nah, ini ada yang tanya, kalau untuk UTS berarti di luar jadwal pembelajaran terjadwal. Nah, itu tergantung pengajarnya. Ada yang mungkin mau mengambil waktunya itu di jam terjadwalnya dia, itu silakan. Tapi kalaupun mungkin misalnya memberikan studi kasus yang tidak bisa dikerjakan selama 2 jam, nah itu juga bisa juga. Misalnya ada pengajar yang ngasih tenggat atau ngasih waktu pengerjaannya itu dari tanggal 1 sampai 4 Oktober, nah itu mungkin saja gitu. Tidak mesti di jam terjadwalnya. Dek, matiin kompor, Dek. Cok, karena mau makan. Udah matiin. Sejauh ini bagaimana teman-teman mengikuti pembelajaran terjadwal? Adakah kendala? Atau aman-aman saja? Untuk kelas data science, praktikum data science, kemudian NLP, full stack programming, sama computer vision, ada yang mau didiskusikan? Mungkin ada tugasnya yang belum jelas, atau misalnya kendala selama kelas, atau yang lainnya boleh dikomunikasikan saja supaya saya bisa mungkin bantu solve problemnya. Seperti misalnya tugasnya belum jelas, ya saya coba minta keterangannya juga dari teman-teman belum jelasnya bagaimana, kemudian bantu koordinasi dengan pengajar yang terkait. Gitu.
Kalau untuk Project Capstone kan dimulai di bulan Oktober, itu dimulai tanggal berapa ya? Oke, kayaknya udah pada nggak sabar kali ya ini sepertinya untuk mengerjakan Project Capstone. Saya coba share jadwalnya. Untuk Project Capstone itu dimulainya di bulan kedua kan ya. Sebenarnya nggak bulan kedua juga, tapi mungkin kayaknya di akhir Oktober. Project Capstone. Saya coba cross check di jadwal pengajar 30 September hari Senin. Jadi hari Senin sudah mulai ada kelas untuk Project Capstone. Permisi Kak, untuk kelompok tugas akhir itu kapan ya dibentuk? Maksudnya untuk Project Capstone juga kan ya, pertanyaan dari Rivaldi. Nah itu untuk pembentukan kelompoknya akan nanti di kelas Project Capstone di hari Senin berarti ya, 30 September mulai. Ryan, saya ada kendala Kak di salah satu matkul untuk pengerjaan pre-post test, bisa nggak pertambahan waktu soalnya kadang kelupaan ngerjain. Matkul apa nih, Aryan? Dan apakah pengajarnya itu memberitahu bahwa teman-teman perlu mengerjakan pre-test dan post-test? Kalau misal ketinggalan pre-post test, mungkin pengajarnya nge-set waktunya itu hanya beberapa menit pada saat pembelajarannya mau dimulai atau mau berakhir gitu ya, sesuai dengan seharusnya jadi strict pada waktu ya. Berarti kalau mau ada perpanjangan silakan teman-teman komunikasikan dengan pengajarnya, karena itu yang set up waktunya adalah pengajarnya. Kalau kelas saya sih, kalau saya yang ngajar ya nggak apa sih kalau ada yang request, jadi saya buka lagi atau saya set upnya memang lebih panjang gitu waktunya. Jadi silakan untuk Aryan dikomunikasikan saja dengan pengajarnya ya, dan jangan sampai terlewat terutama post testnya, karena mungkin itu yang bisa jadi diambil nanti oleh pengajar nilainya dari post test. Kalau pretest kan sebenarnya hanya untuk FYI aja gitu bagi pengajarnya, bahwa pemahaman dari peserta itu misalnya baru sampai tahap ini gitu, melihat dari pretest. Karena kan kalau pretest belum belajar, kalau post test setelah belajar gitu. Jadi silakan dikomunikasikan ke pengajarnya, jangan sampai ada yang terlewat. Dari Irfan, kalau soal dispensasi di BISAI gimana ya Kak? Untuk dispensasi itu kalau di kami sistemnya komunikasi saja sih, komunikasi di grup ketika pembelajarannya mau berlangsung gitu. Misalnya Irfan mau dispen hari Senin dan hari Selasa gitu. Ya sudah, di hari Senin matkul apa nih? Ada data science, kalau nggak salah ya. Data science ya berarti izin pada saat pembelajarannya mau berlangsung, kemudian di hari Selasa izin kembali gitu. Oke, kemudian ini dari Nuriko. Untuk portofolio apakah harus sesuai course yang ada di BISAI atau boleh menggunakan portofolio di luar course? Maksudnya proyek yang dikerjakan di portofolio ya, Nuriko. Kalau untuk
Kalau untuk proyek pengerjaannya itu boleh di luar dari tugas akhir kos. Jadi silakan teman-teman mungkin ingin lebih mengeksplorasi lagi atau memperbagus portofolionya dengan misalnya sudah punya proyek di luar dari pengerjaan tugas akhir kos, itu dipersilakan. Gitu. Jadi tidak hanya terpaku pada tugas akhir kos saja. Pertanyaan Elvina, untuk pengerjaan enroll itu termasuk pembelajaran mandiri ya Kak? Iya betul, maksudnya itu adalah sama. Enroll course itu artinya teman-teman mengerjakan course mandiri di platform Bisari. Gitu. Andi, nanti nilai UTS-nya diberitahukan ke mahasiswa setelah ujian atau nanti di akhir periode studi independen. Untuk pemberitahuan nilai itu tidak akan diumumkan oleh pengajar ya atau di sesi kelas, tapi nanti teman-teman bisa melihatnya di platform Kampus Merdeka gitu. Saya lupa sih itu bisa diakses di tengah periode juga atau nanti di akhir. Gitu. Kalau di akhir nanti dari kami juga sekaligus dicantumkan nilainya di sertifikat. Kalau mungkin ada dari kampusnya yang semisal membutuhkan nilai UTS, nanti boleh menghubungi saya saja untuk kebutuhannya. Kalau memang diminta ya, karena mungkin ada beberapa kampus yang secara format atau secara administrasinya mereka memerlukan nilai tengah semester. Tapi kalau nggak diminta ya nggak apa-apa. Yang penting nanti nilai akhir sih sebenarnya, nilai akhir. Dan itu akan kami bagikan juga melalui sertifikat. Jadi Herudin, pada pembelajaran terjadwal terdapat enroll pembelajaran mandiri. Semisal pembelajaran mandirinya sudah 10, apakah enroll tersebut harus diselesaikan? Case-nya seperti mengedepankan enroll yang diwajibkan oleh pengajar di pembelajaran terjadwal. Gitu. Jadi, kalaupun misalnya Herudin sudah dapat 10, tapi di minggu depan misalnya kelas data science itu ada tugas enroll, nah itu berarti harus dikerjakan lagi gitu, karena nanti enroll yang di kelas data science tersebut akan masuk ke penilaian tugas kelas terjadwal gitu, meskipun masih tetap bisa dihitung juga sebagai pembelajaran mandiri. Terus ini ya sambil mungkin berjalan juga yang mau tanya di kolom chat. Kemarin teman-teman sudah pada daftar webinar soft skill belum ya? Maunya Bapak. Ya terserah beres jam berapa itu Bu? Beres paling sampai jam 2-an lah. Bapak mau narik atau mau bisa sih di awal-awal bulan ini. Jadi nanti daftarnya Oktober sama November. Kalau ada yang masih bingung mau bahas apa, sebenarnya itu goals dari kami itu lebih ingin supaya teman-teman itu melatih public speaking gitu, berbicara di hadapan publik ya, bukan lebih ke memahami secara mendalam gitu materinya, meskipun itu juga hal yang baik ya, tapi sebenarnya lebih ke sana. Jadi silakan mungkin bawakan materi-materi yang sederhana saja, itu tidak apa-apa. Bahkan kalaupun teman-teman mau
menyampaikan apa yang disampaikan oleh pengajar di kelas itu juga dipersilakan gitu. Jadi yang sederhana saja, yang sekiranya teman-teman percaya diri untuk menyampaikan gitu ya, yang teman-teman kuasai. Temanya bebas, tentang data science sesuai dengan aktivitas teman-teman, atau misalnya mau di bidang UI UX karena teman-teman juga misalnya punya keahlian di sana, itu silakan. Yang penting masih lingkupnya di bidang teknologi. Emang kalau keluarnya itu susah nanti. Ya nanti ke ibu kan saya bisa nganter, saya acara itu juga bisa kan. Jadi silakan ya yang belum daftar, coba daftar. Kemudian kalau ada yang ingin berkonsultasi terkait dengan formatting, misalnya formatting materi, itu silakan dikonsultasikan dengan pengajar di kelas soft skill. Atau karena pengajar di kelas soft skill juga sebenarnya beliau Bu Latifah ya. Bu Latifah itu juga beliau memang ahli di bidang data science, jadi kalaupun misalnya mau sekaligus konsultasi materinya juga boleh. Ya gitu aja ya Pak ya. Ya terus ya Bu. Hari Minggu. Ya jam 6 nanti. Tahunnya mah besok hari Sabtu. Ada pertanyaan lagi dari Niputu, untuk pembelajaran mandiri minimal 10 course itu semua pembelajaran, atau misal data science plus 10 course dan full stack 10 course. Tiga ya, jadi 10 itu keseluruhan. Jadi lumayan gak berat kalau menurut saya. Oke, terus berarti yang diupload di Enroll hanya sertifikatnya saja ya. Apa nih Hairudin? Berarti yang diupload di Enroll hanya, maksudnya yang diupload di e-learning ya? Ya betul, kalau yang diupload di e-learning itu biasanya hanya sertifikatnya saja. Atau tergantung instruksi sih, mungkin di e-learningnya ada juga pengajar yang instruksinya itu upload screenshot portofolio. Nah, berarti selain daripada teman-teman menyelesaikan course, dapat sertifikat, teman-teman juga perlu membuat portofolionya. Kemudian portofolio di SS dan disubmit di e-learningnya. Gitu. Untuk pembelajaran tamu itu ada sertifnya nggak Pak? Ada ya, untuk pembelajaran tamu itu ada sertifikatnya. Teman-teman bisa akses mulai dari H+1 setelah pembelajarannya berakhir sampai maksimal H+7. Jadi silakan dicek saja secara berkala di tampilnya di sini ya, di akun sertifikat saya. Nah, nanti akan muncul sertifikat yang memang teman-teman webinarnya ikuti ya, dan sempat daftar di melalui event juga. Nanti tinggal isi kuesioner, bikin, terus ya sudah bisa unduh sertifikatnya. Dari Febri, yang susah itu cari orang untuk ikuti webinar kita Kak. Nah, untuk cari orang, mungkin teman-teman di sini juga saling support satu sama lain ya. Misalnya Febri nanti ngajak Herudin, ngajak Mutia, ngajak Aryan, dan teman-teman yang lainnya. Begitupun ketika teman-teman yang lainnya webinar, Febri juga ikut support gitu sebagai partisipan. Itu minimal sekali ya, mungkin di antara teman-teman yang ada di satu mentoring ini gitu. Berarti minimalnya ketika teman-teman webinar itu sudah dapat 24 partisipan gitu. Belum lagi misalnya Febri ngajak teman-teman dari grup mentoring yang lain, satu lagi ya, total itu kan data science ada 50. Terus
misalnya Febri juga ajak teman-teman di kampus, itu kan diperbolehkan ya karena itu sifatnya publik. Ngajak teman kampus, ngajak misalnya teman-teman seorganisasi gitu ya, atau komunitas, atau misalnya keluarga, itu diperbolehkan. Jadi teman-teman di sini harus saling saling support supaya semangat gitu yang jadi narasumber juga kalau partisipannya banyak. Khairuddin, untuk peserta webinar mandiri yang kami lakukan berarti dapat sertifikat juga kan ya Kak? Iya betul, nanti akan dapat. Jadi dari webinar soft skill itu narasumber akan dapat sertifikat sebagai narasumber. Tapi untuk pembagiannya itu nanti di akhir ya. Di akhir setelah terkolektifkan semua peserta ya, baru nanti kami akan bagikan. Terus yang partisipan webinar teman-teman juga dapat sertifikat sebagai peserta webinar. Kalau yang peserta itu bisa lebih cepat ya karena dari tampil yang buat. Ya, kalau misal sudah menyelesaikan 10 course dan itu semua yang terdapat di e-learning, jika ada lagi perlu dikerjakan lagi atau tidak juga. Kalau yang ada di e-learning baiknya dikerjakan semua ya, meskipun sudah mencapai 10 course, tapi karena ditugaskan, ada penugasan dari pengajar, itu sebaiknya tetap dikerjakan karena jatuhnya itu sebagai tugasnya. Kalau untuk tanggal melaksanain webinar itu sesuai keinginan kita ya. Iya betul, untuk tanggalnya teman-teman bisa memilih tanggalnya, jamnya itu bisa. Kalaupun misal nanti ada bentrok, itu nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh admin. Dari nanti di kelas soft skill data science itu ada EMPRO pembelajaran mandiri, yakni pembelajaran komunikasi interpersonal dalam bisnis. Nah, untuk tugas akhirnya itu membuat rangkuman mengenai materi pembelajaran tersebut dan disuruh untuk dijadikan portofolio. Nah, pertanyaannya berarti yang nanti dijabarkan dalam portofolio itu berupa rangkuman dari materi pembelajaran tersebut ya Pak? Iya, betul. Untuk portofolionya berarti rangkuman aja. Kalau bagusnya sih dibuat PPT aja sih, PT. Nanti PPT